HPLC atau HPLC, High Performance Liquid Chromatography, atau bahasa Indonesianya kromatografi cair kinerja tinggi. Cuma kelihatannya memang saya baru pertama kali ya untuk memberikan kuliah pada Anda. Mungkin sedikit saya perkenalkan diri saya. Nah, ini saya. Ya, sebelum ditanya apa itu rare nut, seringkali ditanya ya, rare nut itu apa? Rare nut itu rerum naturalium, ilmu pengetahuan alam. Ya. Jadi ini saya S3 di Jerman itu ada tambahan rare nut ya, karena farmasi di sana itu masuk ke MIPA ya, atau FST di sini ya. Baik, itu S1 saya di UNER, S2 di ITB, S3 tadi saya sebut Universitas Würzburg. Itu tempat ditemukannya sinar Roentgen di sana. Ada postdoc ya. Kemudian publikasi ini yang sebelah kanan ini bisa Anda download ya. Saya kira penting kalau nanti Anda ingin bekerja kaitannya dengan instrumen. Ini bisa Anda download. Pengalaman saya saat ini sebagai guru besar, kita juga punya yang namanya unit layanan pengujian Fakultas Farmasi UNER. Jadi kita menerima layanan pengujian. Jadi kita menerima sampel dari berbagai industri di Indonesia, kemudian kita uji laboratorium, kita memberikan sertifikat analisis yang itu dimanfaatkan oleh industri kaitannya dengan registrasi ya di Badan POM. Ya, ada beberapa ISO yang pernah saya ikuti pelatihan. Dan ini saya juga terlibat di Badan POM sebagai tenaga ahli, ya, kaitannya dengan standar dan pengembangan pengujian obat dan makanan nasional di sana. Ada penyusun farmakope Indonesia juga, saya juga bekerja di industri farmasi sebagai konsultan, ya, auditor halal, apoteker, dan itu sudah lama ya. Saya tidak aktif lagi untuk halal. Saya juga reviewer di pengabdian nasional untuk Kemendikti Saintek yang dulu ya, sekarang berarti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini beberapa pengalaman pada saat kita mengunjungi berbagai program dosen di berbagai kota di Indonesia. Ya, itu saya kira sepintas tentang CV saya. Kemudian hari ini kita membicarakan tentang HPLC. Ini tadi ya. Ya. Jadi Anda sudah banyak belajar tentang teknik atau metode analisis. Ada spot test, ada titrasi, itu termasuk konvensional. Dan yang spektroskopi kemarin sebelum UTS Anda banyak belajar juga spektrofotometri UV, VIS, IR, AS, ICP, dan sebagainya. Kemudian hari ini kita membicarakan khusus tentang HPLC karena TLC kemarin sudah diberikan sebelum UTS ya. Nah, kemudian ini nanti HPLC ini ya, perlu Anda ketahui ini termasuk metode yang paling banyak dipakai di dunia saat ini. Apalagi ini nanti digabung dengan spektroskopi sebagai detektor yang sebelah kanan ini. Ya, sebelah kanan ini itu ada LCMS, GCMS, dan sebagainya. Ya, ini yang paling banyak dipakai saat ini. Berikutnya kromatografi. Kroma itu warna, grafein itu menulis, dari kromatografi itu adalah color writing. Jadi apa itu kromatografi? Itu metode pemisahan. Apa itu metode pemisahan? Cocok untuk senyawa atau campuran senyawa di dalam sampel. Jadi kalau Anda punya sampel di dalamnya mengandung analit yang banyak sekali, maka kromatografi itu yang paling banyak digunakan. Spektroskopi tidak bisa ya. Jadi kalau Anda analisis sirup yang mengandung paracetamol, apalagi pseudoephedrine, mungkin dextrometorphan, mungkin GG ya, gliseril guaiacolat. Kalau Anda pakai spektro UV atau visible sangat sulit. Maka diperlukan metode yang bisa simultan
langsung bisa analisis dari berbagai sampel itu, berbagai analit tersebut. Itu berarti kromatografi, metode pemisahan. Ya. Ini ada yang penemu dari kromatografi, Mikhail Semyonovich, ya. Dia orang, sebetulnya bapaknya orang Jerman, tapi dia lahir sebetulnya di daerah Italia bagian utara. Mengapa demikian? Pada saat itu bapak ibunya berdharma wisata, ternyata ibunya itu hamil tua. Pada saat naik kereta api dari Rusia menuju Italia itu, di tengah-tengah ibunya Michael ini ternyata sakit perut, ternyata di situ melahirkan. Tapi setelah melahirkan, ibunya meninggal dunia. Nah, Mikhail yang kecil ini tidak dibawa ke Rusia oleh bapaknya, tapi dididik S1, S2, S3 di Swiss. Tapi bapaknya kembali ke Rusia ya setelah dia mandiri. Setelah lulus S3 baru dia ke Rusia ya, ke bapaknya di sana untuk bekerja di Rusia. Tapi pada saat itu dia bekerja ingin menjadi dosen, tetapi tidak diterima oleh universitas di sana karena bahasa pengantar pada saat di S3 itu tidak berbahasa pengantar Rusia. Jadi sertifikat ijazahnya juga tidak berbahasa Rusia di situ. Tapi memang dipersyaratkan kalau mau jadi dosen ambil S2 lagi. Akhirnya ambil S2, kemudian baru masuk sebagai asisten dosen. Nah, kemudian dia ahli botani ya, dia mencoba dalam laboratoriumnya itu ini ada kolom. Kolom ya, Anda kenal sekarang dari kaca gelas itu ya, kolom. Kemudian di dalamnya diisi kalsium karbonat sebagai adsorben ya. Nah, kemudian dimasukkan di dalamnya itu pigmen tumbuhan, perlu pigmen tanaman ya. Itu biasanya kan berwarna-warni ya. Setelah dimasukkan di sini, sampel ini dimasukkan, maka ditambahkan di situ ether. Nah, ini nanti Anda kenal dengan fase gerak di sini ether ini. Nih ya, adsorben ini nanti fase diam. Apa yang terjadi? Maka terjadi pemisahan, terjadi gambar kayak demikian. Karena pigmen tanaman itu berbeda-beda warnanya, dia terpisah. Maka dia menyebut color writing. Jadi kalau ini terpisah karena ether nanti jalan terus ke bawah, maka suatu ketika yang merah ini bisa kita tampung. Gitu. Setelah hijau masuk sini, hijau kita tampung. Demikian juga biru kita tampung. Ya. Diteruskan begitu. Maka bisa dilihat nanti kalau sekarang ini namanya kromatogram, keluarlah puncak-puncak gitu, memisahkan dari yang satu yang kita pisahkan tadi menjadi tiga dalam hal ini. Nah, ini namanya metode pemisahan color writing. Cuma sekarang tetap disebut kromatografi, walaupun kalau kita praktikum kita print ya masih hitam putih ya, ya seperti itu. Baik, jadi tabung gelas di sini ini nanti adalah kolom ya sebagai kolom. Kemudian ekstrak daun tadi sebagai sampel, kalsium karbonat ini sebagai packing. Jadi di sini adalah fase diamnya dan ether fase geraknya. Jadi kalau kita bicara kromatografi selalu ada istilah mobile phase ya, fase gerak, dan ada istilah fase diam. Apakah saya berbicara terlalu cepat? Halo? Tidak, Prof. Cukup ya? Cukup, Prof. Baik. Jadi kenapa kok disebut fase gerak? Karena dia bergerak terus. Coba kalau Anda praktikum dengan kromatografi gas, bagi yang sudah praktikum dengan kromatografi gas. Ya, fase geraknya berupa gas, maka disebut kromatografi gas. Maka di situ ada tabung-tabung gas yang sebelum kita lakukan analisis, kita buka dulu itu. Maka gasnya mengalir, terus mengalir selama analisis gitu, selama alat kita jalankan, selama running itu, maka itu dia jalan terus. Ya, fase gerak. Demikian juga nanti pada HPLC, pada kromatografi lapis tipis, ya, ya itu juga cair yang bergerak dia. Itu ya, kalau kromatografi cair ini, kalau Anda sudah ke praktikum HPLC, maka di situ ada botol-botol isinya
sebagai fase gerak. Misalnya metanol, air, astonitrile gitu ya. Itu begitu kita nyalakan dia diisap, kemudian dipompa masuk ke kolom terus menerus. Ya, itu berarti dia sebagai fase gerak. Berikutnya fase diamnya bagaimana? Dulu ya banyak juga kita waktu zaman saya itu saya masih kerja dengan kromatografi kertas. Jadi fase diamnya itu berupa kertas, kertas saring itu. Itu kita totolkan analit kita, biasanya logam-logam itu ya. Kemudian kita semprot dengan H2S, maka terbentuk warna-warni di situ. Misalnya PP jadi PPS, misalnya begitu. Bisa juga berupa lempeng tipis, yaitu yang disebut sebagai thin layer kromatografi lapis tipis. Tapi bisa dalam bentuk kolom, yaitu pada HPLC atau GC itu kolom, nanti disebutnya di sana. Jadi nanti kalau Anda menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi, itu biasanya di laboratorium ya. Di laboratorium, kalau Anda kerja di industri farmasi, maka industri farmasi ini punya instrumen KCKT itu puluhan ya. Bukan satu dua, puluhan di sana. Maka biasanya digunakan untuk apa? Menguji apakah obat kita itu memenuhi syarat atau tidak. Misalnya Anda punya tablet paracetamol. Tablet paracetamol itu syaratnya adalah 90% sampai 110% kadar paracetamolnya dalam tablet. Kalau di luar rentang kadar itu tidak memenuhi syarat, nggak boleh diedarkan itu. Jadi kita uji, kita sampling, tabletnya kita ambil, kita sampling ya. Kemudian dari tablet-tablet itu kita analisis, kita preparasi dan seterusnya ya. Maka keluarlah hasil pengujian. Nah, hasil pengujian ini nanti cuma MS atau TMS. MS itu artinya memenuhi syarat atau memenuhi spesifikasi, atau TMS tidak memenuhi spesifikasi. Gitu. Itu aja. Ya, itu kalau kita kerja di quality control. Ya. Nanti kita banyak singgung di belakang terkait dengan aplikasinya. Nah, sekarang kita fokus ke KCKT ini. Apa itu KCKT? Ya. Ya, sebetulnya sudah saya sediakan video juga yang lama ya. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak lagi, nanti ada waktu Anda dengarkan itu. Termasuk mungkin yang saya ini konten-konten ada di situ mungkin bisa membantu. Ya. KCKT, nah ini HPLC, C-nya itu kromatografi, tadi metode pemisahan, L-nya itu adalah fase gerak. Ya, ini berupa cairan. HP itu high pressure. Dan juga high performance, tekanannya tinggi, kinerjanya tinggi. Gitu. Tapi teman-teman yang di industri banyak mengeluh bahwa HPLC ini memang bagus ya, modern, tapi juga tidak mudah dalam pelaksanaannya. Banyak hal-hal yang ada di situ ya, itu sehingga menimbulkan kesulitan sehingga perlu dioptimasi. Mereka menyebut harus sabar, Pak. Nah, makanya disebut mereka menyebut high patient liquid kromatografi. Ya, kromatografi cair penuh dengan kesabaran. Tapi bisa juga mahasiswa itu suka dengan HPLC. Karena nanti kalau di interview di perusahaan, ditanya skripsi dulu pakai apa? Oh, pakai HPLC atau KCKT. Itu poin. Ya, poin memang. Karena di sana yang paling banyak mendominasi itu adalah HPLC. Ya, itu ya, itu ya, di samping itu mahasiswa kepingin katanya prestige katanya kalau ya, pakai HPLC, high prestige liquid kromatografi. Tapi kalau skripsi pakai HPLC itu memang mahal. Astonitrile itu mahal. Pelarut-pelarutnya mahal. Kalau sampelnya kita filter membrannya itu juga disposable ya itu ya, sekali pakai sebetulnya. Maka dijuluki juga HPLC itu dipelesetkan dengan high price liquid kromatografi. Baik, apa KCKT ini? Digunakan untuk apa? KCKT ini dipakai untuk semua senyawa ya, baik organik maupun anorganik, ya, maupun campurannya. Berikutnya, baik bahan aktif, bahan tambahan, cemaran, degradan, apa saja bisa. Ya. Molekul sederhana, kalau bahasa Inggrisnya small molecule, molekul kecil ya, berat molekulnya kurang dari 900, tapi ada juga menyebut kurang dari 2000, yaitu disebut small molecule.
Tapi lebih dari 2000 atau 900 disebut makromolekul. Apakah dia netral, ionik, sweeter ion, itu bisa pakai KCKT. Itu ya. Jadi obat-obat yang ada di industri farmasi itu sekarang sebagian besar dalam bentuk small molekul, molekul sederhana. Nah, bagi yang makromolekul itu apa? Yang sekarang muncul itu adalah obat-obat yang kaitannya produk biologi, ya, produk biologi itu bisa ya. Contohnya insulin itu sudah masuk makromolekul. Ya, ternyata KCKT itu bisa dipakai untuk pemisahan atau analisis kualitatif, kuantitatif enantiomer. Anda pernah ya mendengar apa itu enantiomer, sudah pernah belajar. Itu adalah senyawa-senyawa seperti senyawa yang seperti tangan kanan dan tangan kiri. Dia itu sebetulnya ya sifat fisika kimianya sama. Tangan kanan, tangan kiri tidak dapat ditangkupkan, jadi seperti bayangan cermin. KCKT sebetulnya pemisahannya berdasarkan perbedaan polaritas ya, atau juga sifat fisika kimia. Tapi walaupun sifat fisika kimianya sama, KCKT masih bisa memisahkannya, ya, bisa menganalisisnya pakai secara kualitatif maupun kuantitatif. Kenapa kok bisa begitu? Kolomnya, ya, kolomnya menggunakan kolom yang khusus untuk enantiomer, namanya kolom kiral, ya, itu. Tapi harganya memang puluhan juta ya, itu mahal memang. Baik, berikut kita perlu tahu ya mekanisme pemisahan dari KCKT. Ini ada beberapa macam yang perlu Anda ketahui. Ya. Ada namanya kromatografi adsorpsi. Ya. Nanti ada juga namanya partisi, partition kromatografi. Ya, termasuk juga kromatografi pertukaran ion dan size exclusion kromatografi. Nah, ini disebut apa? Ini nanti disebut fase normal, normal phase HPLC, NP HPLC, yang ini, yang adsorpsi. Yang merah ini, yang partisi, itu disebut fase terbalik, RP, ya, reverse phase di sini. Jadi nanti tulisannya RP strip HPLC begitu. Kalau ini pertukaran ion, jadi memang mekanisme dia terjadi pertukaran ion ya antara di analit atau fase gerak ke fase diamnya. Kemudian ini size exclusion kromatografi. Perlu saya sampaikan bahwa di antara empat ini ya 80% di dunia itu menggunakan reverse phase ya. Ini yang dipakai. Jadi yang lain-lain ada ya, tapi tidak sebesar ya itu reverse phase ini ya, termasuk yang ada di Farmakope Indonesia, di USP sama, yaitu sebagian besar reverse phase. Jadi ada empat ini, tolong diingat. Jadi apa itu fase normal? Ya. Apa itu fase terbalik, reverse phase? Untuk mengingatnya, saya sarankan Anda lihat di waktu Anda ingat waktu praktikum ya. Waktu praktikum Anda pakai HPLC, perlu Anda lihat, perlu Anda ingat bahwa fase geraknya itu apa. Fase geraknya itu kan metanol atau air yang digunakan di situ ya. Atau campuran metanol air atau asetonitrit air. Saya kira kemarin Anda menggunakan metanol dan air. Perlu diingat air, metanol, asetonitrit itu polar. Sifatnya polar. Berarti fase diamnya kebalikannya adalah polar. Sorry ini berarti fase diamnya non polar ya, salah ini. Non polar. Ya. Jadi contohnya RP18, RP8 dan seterusnya. Oke, ini ya non polar fase diamnya. Ya, berarti namanya reverse phase. Nah, kalau fase normal kebalikannya ya fase geraknya non polar, fase diamnya yang polar. Jadi apa fase geraknya? Heptan, heksan. Perlu Anda ingat ini kan fase organik ya. Fase organik itu tidak semurni ya, kemurniannya itu tidak seperti air atau metanol ya. Yang kedua fase organik itu agak sulit waktu kesetimbangannya itu. Ya, pencuciannya dan seterusnya itu agak beda di sini. Oleh karena itu yang paling banyak dipakai ini air aja bisa dipakai untuk fase geraknya. Kelebihannya fase normal itu untuk analisis senyawa-senyawa polar. Itu bagus. Kalau fase terbalik ya itu
mestinya ya itu diarahkan ke fase untuk zat-zat yang non polar. Mengapa? Supaya terretensi, tertahan di dalam fase diam ini, sama dengan fase diamnya ya, fase diamnya itu. Nah, tapi ada senyawa-senyawa di dunia ini yang juga sulit dianalisis. Apa itu? Golongan gula sama golongan protein, ya, asam amino, protein. Kenapa dia? Dia sangat polar. Dia hidrofilik. Hidrofilik itu suka air, ya, hidrofilik. Maka lahirlah mekanisme berikut, ya, namanya hilik, hidrofilik interaction liquid chromatografi. Ini, dia ini mengawinkan dua ini. Fase geraknya ngambil di reverse phase, dia ngambil metanol dan air yang biasa dipakai ya. Estonitril dan air. Tapi kalau fase diamnya ngambil yang dari fase normal. Saya ulang ya. Untuk hilik ya, itu memanfaatkan kelebihan dari dua mekanisme ini. Ya, istilahnya dua mode juga ya. Itu apa? Kalau fase terbalik itu kelebihannya di fase geraknya. Air, metanol, astonitril. Tapi untuk hilik itu biasa dipakai bukan metanol ya, tapi astonitril dan air. Nah, kelebihan fase normal apa? Di fase diamnya. Oleh karena itu hilik fase geraknya polar, fase diamnya juga polar. Dua-duanya polar dia. Maka itu disebut hidrofilik interaction liquid chromatografi. Untuk apa ini? Satu, untuk gula-gula itu ya, glukosa, fruktosa, sukrosa, dan seterusnya. Yang berikutnya untuk protein, asam-asam amino, itu banyak dipakai. Intinya untuk senyawa yang sangat polar. Polaritasnya sangat tinggi. Kalau pertukaran ion, fase geraknya itu berupa dapar, ya ion. Nanti terjadi pertukaran ion, karena di fase diamnya itu ada namanya ion exchanger, ya penukar ion. Nah, pasangan ion, nah ini nanti, ini sama dengan reverse phase sebetulnya. Reverse phase. Reverse phase, kemudian di sini adalah ditambahkan, dalam fase geraknya ditambahkan zat lain, namanya pasangan ion. Pasangan ion ini apa contohnya? Di sini oktan sulfonic acid, misalnya gitu. Oktan sulfonic, ya, sodium oktan sulfonat, sodium heptan sulfonat. Kalau ini ditambahkan di dalam fase gerak, dia itu disebut pasangan ion. Ya, supaya sebetulnya peaknya itu nanti lebih baik ya kalau dikasih zat. Baik, ya. Oke, coba ya. Saya ulang sedikit lagi di sini. Yang RP18 ini tadi non polar ya. RP18 ini kalau USB menyebut L1. L1 ya. L1, L2, L7, L8 gitu. Ya, yang lain yang penting ini harus hafal ya yang L1. Siapa? Karena banyak juga yang dipakai di situ. Ini sudah. Sekarang saya punya pertanyaan begini. Ada fase diam, ada fase gerak di sini. Kalau saya punya pertanyaan yang ada ini, fase geraknya non polar, fase diamnya polar, ini termasuk yang mana? Ayo coba siapa yang ini dulu. Saya punya mekanisme model gini ya. Fase geraknya ternyata non polar, fase diamnya polar. Termasuk Normal phase. normal phase ya. Ya oke. Kalau yang ini fase geraknya polar, fase diamnya non polar. Reverse phase. Ya, reverse phase di situ. Yang ini ada yang tahu? Ion pairing, Prof. Ion pairing ya. Betul. Yang ini ion-ion Ion exchange. exchange. Ya, yang ini Hilik, Prof. hilik gitu ya. Nanti di ini sambil dihafalkan ya. Tapi di antara semua itu untuk S1 untuk Anda
Anda harus tahu yang namanya reverse phase. Ya, itu harus. Ya, itu yang penting. Nah, sekarang saya punya pertanyaan gini. Apa jawabannya? Ini saya kutip dari USB ya. Saya kutip dari USB. Metodenya. Ada yang tahu? Apa jawabannya? Ini yang offline, yang off cam ini ikut apa enggak ya? Ya, yang off cam sebagian besar ini. Apa jawabnya? Jadi pada penentuan kadar tablet paracetamol, ya kan, yang ada di dalam monografi USB itu ditulis di sana itu biasanya chromatographic system. Sistem kromatografinya apa? Dia modenya LC, ya liquid chromatografi, maksudnya HPLC. Detektor yang pakai UV, kolomnya itu seperti itu, dan packingnya itu L1. Masih ingat tadi L1 itu apa? L1 itu adalah RP18. Itu termasuk non polar. Termasuk non polar. Maka jawabnya apa? Reverse phase. Jawabnya reverse phase. Gitu. Jadi L1-nya. Jadi nanti Anda kalau ujian di CBT model gini, ya kata kuncinya di L1, berarti L1 itu RP18 itu aja. Gitu, ya. Oke ya. Baik, saya teruskan. Ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut ya. Tadi pengantar tentang HPLC ya. Pada saat Anda belajar analisis farmasi, ya di samping mekanismenya, bagaimana dia bekerja, ya pemisahannya itu tadi, Anda harus tahu namanya instrumentasinya. Instrumentasi itu berarti apa? Di dalam HPLC itu ada fase gerak pasti. Di situ ada botol-botol, reservoir ya. Reservoir isinya fase gerak. Nah, fase gerak yang itu botol-botol itu macam-macam ya HPLC. Yang lama dulu botolnya cuma satu, tapi berkembang menjadi dua. Sekarang banyak yang dua, CMS itu dua, binary pump, biner ya, pompanya biner. Tapi yang Anda pakai sekarang banyak yang empat, itu namanya quaternary pump. Jadi terisi empat. Anda bisa isi satunya astonitril, satunya air, dua astonitril, tiga metanol, empat dapar atau ini khusus dapar ya atau yang lain gitu. Itu quaternary pump namanya. Ya. Baik, ini jadi nanti di dalam HPLC itu ada botol-botol begini ya, misalnya botol-botol begini. Kemudian di dalam botol itu ada lagi namanya degasser. Tapi sebetulnya di sini masuk pompa aja yang paling penting ya, pompa. Jadi di samping mobile phase fase gerak ada pompa. Nah, pompa itu nanti memompakan yang fase gerak ini menuju kolom, melewati kolom, melewati injektor gitu. Jadi setelah pompa, injektor, baru kolom, baru detektor gitu. Ini ya. Jadi yang sini tadi sama ya. Jadi ini yang ini ada mobile phase, ada pompa, ada injektor, ada kolom, ada detektor. Namanya pompa tadi memompa fase gerak ini menuju kolom ini melewati injektor. Injektor apa? Tempat menyuntikkan sampel. Kolom apa? Tempat terjadinya pemisahan. Pemisahan itu apa artinya? Zat yang kita suntikkan, misalnya zat A mengandung zat A sama zat B, dia sampai pada ujung kolom ini atau pada detektor,
dalam waktu yang berbeda. Itu namanya terjadi pemisahan. Jadi waktunya berbeda-beda, nanti waktu retensinya juga beda-beda gitu. Baik, itu instrumentasi dari KCKT. Ini contoh gambar KCKT yang kita punya yang dulu ya ini, tapi ini masih ada ya. Ini ya seperti ini botol-botolnya, ini quaternary pump. Ya di sini ada namanya autosampler. Autosampler ya, autosampler ada di sini. Jadi kita nggak nyuntikkan satu persatu, tapi sudah otomatis ya. Sudah pakai autosampler ya seperti ini. Ini HPLC-nya. Oke, sekarang coba ini dijawab. Apa itu jawaban? Yang B, Bapak. Prof. Apa itu? Yang B ya, pompa, injektor, kolom, detektor. Betul. Sekarang kalau saya ganti bukan fase gerak tapi sampel, gimana perjalanan sampel itu? Dari injektor, kolom, dan detektor. Ya, gitu ya. Apa? Injektor, terus Kolom, kolom. detektor. Ya, oke. Jadi jalannya dari injektornya. Baik. Pertanyaannya, kok bisa terjadi pemisahan? Kok bisa? Tadi zat itu terpisah. Zatnya 2, 3, 4, 5 kok bisa terpisah? Gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini, bentar ya. Biasanya udah nggak bisa dirak ini. Oke, jadi kalau kita lihat, di dalam kolom itu nanti ada partikel-partikel silika ya. Rapat satu sama lain, ya. Ukuran partikelnya kecil, rapat sama satu sama lain. Maka analit kita itu nanti melewati ini. Yang biru ini sebetulnya RP18, C18-nya itu biru ini. Kalau RP18 ya. Jadi ada silika, dikasih di luar ini ada fase yang C18 itu. Maka zat kita itu nanti berinteraksi. Ya, sehingga dia nanti kalau hijau sama ini merah ini sudah terpisah di situ di dalam kolom. Ya, demikian juga kalau untuk yang di bawah ini ya, dia membentuk seperti yang pita, namanya band pita ya. Jadi pada saat di dalam dia ngumpul seperti pita, maka peaknya itu nggak bisa lurus sekali ya. Jadi naik sampai maksimum terus turun. Gitu. Itu seperti itu gambarnya ya. Keluarlah namanya kromatogram. Keluar puncak-puncak namanya ya peak. Kok bisa terjadi pemisahan? Bagaimana mekanismenya? Itu karena zat-zat kita itu memiliki perbedaan polaritas. Ada yang lebih polar, ada yang lebih non polar gitu. Ya. Anda ingat bahwa ada namanya like dissolve like. Tapi kalau dalam HPLC ini like interact like, yang sama berinteraksi dengan yang sama. Tadi saya katakan bahwa HPLC itu sebagian besar RP, HPLC, HPLC fase terbalik. Tolong diingat fase diamnya non polar. Karena fase diamnya non polar, berarti apa? Zat-zat non polar itu berinteraksi kuat yang ada di dalam fase diam. Berarti dia bertahan lama di dalam kolom. Akhirnya nanti waktu retensinya, keluarnya waktu retensi jadi panjang. Jadi paling akhir ini, paling non polar ini. Yang polar dia di depan. Ya, lebih tertarik ke fase geraknya kan gitu. Ini like, interact, like. Jadi nanti tolong kalau ditanya waktu skripsi, bagaimana mekanisme kerja, mekanisme pemisahan yang ada di dalam HPLC, ya, tolong dijelaskan dengan baik. Tuh, cari caranya jelaskan dulu ya, HPLC Anda itu apa.
Oh, HPLC yang kita gunakan ini, misalnya saya gunakan adalah termasuk fase terbalik. Fase terbalik itu fase geraknya apa, fase diamnya apa, Anda sebutkan. Analita Anda itu apa? Kalau campuran, mana yang polar, mana yang non-polar. Sehingga mana yang keluar dulu, keluar yang belakang tuh ketahuan ya. Tuh. Kalau pada reverse phase, yang keluar duluan itu adalah yang polar. Yang lebih polar ya. Belakangannya baru urut yang ke non-polar. Ayo coba ini dijawab. Sudah apa jawabnya? Halo? Yang A, Prof. Prof. Yang? A. Yang mana? Hah? Halo? Apa Mbak? Mas? Yang A, Yang Prof. A, Prof. Yang A ya? Ya, betul ya. Yang A, metformin HCl, mopolar, dan glimepiride ini. Perlu Anda ingat ya, kalau zatnya itu garam, asam, apalagi asam kuat ya, basa gitu. Itu umumnya dialah zat senyawa-senyawa apa yang sifatnya ionik dia itu, atau mudah terionisasi. Nah, mudah terionisasi atau terdisosiasi kalau lemah. Umumnya dia sudah polar ya, cuma polaritasnya tinggi atau rendah. Tapi untuk zat-zat yang lain itu glimepiride misalnya itu lebih arah non polar. Lebih mudah bagaimana kita menyatakan polar atau non polar. Nanti kita lihat bagaimana caranya tahu non polar atau polar. Sekarang kita bicara dulu kromatogram. Tolong diingat kromatogram itu absisnya apa, ya, ordinatnya apa. Ini saya kosongi. Apa sih biasa? Kalau waktu praktikum kemarin apa? Ada yang masih ingat yang X-nya apa? Retention time. Retention time. Yang lain? Ada ide lagi? Waktu, Hmm? Prof. Waktu, Prof. ya, waktu, time, ya, bukan retention time, Pak. Time atau waktu dalam menit. Retention time itu maksudnya ini kalau ada puncak pertama ini mulai 0 sampai sekian itu namanya retention time. Yang hijau ini yang bawah ini, yang atas ini yang ini retention time-nya yang nomor 1 ini. Retention time waktu yang dibutuhkan oleh zat A itu terretensi ya di dalam kolom. Yang dia perjalanan sampai detektor tadi itu sekian. Ini waktu retensi. Makin panjang waktu retensi, retention time, dia makin lama keluarnya makin lama. Oke, yang Y apa Y? Sumbu Y, sumbu apa ordinat ya? Ada yang tahu? Tergantung detektornya. Kalau Anda menulis secara umum ini sebut saja respon detektor. Tapi kalau Anda gunakan detektor UV seperti praktikum, maka ini namanya absorbans. Absorban unit AU atau MAU di sini. Ya. Jadi di dalam kromatogram itu ada retention time, menunjukkan waktu retensi dari zat tersebut tertahan di dalam kolom itu berapa lama gitu. Nah, perlu diingat bahwa waktu retensi ini merupakan parameter kualitatif. Jadi nanti kalau ada dua zat, kondisinya sama, kok waktu retensinya sama, maka itu zatnya adalah sama. Tapi tidak pasti ya, kemungkinan sama. Karena kalau waktu retensi sama belum tentu zatnya pasti sama, belum tentu. Tapi kalau itu sama, maka kemungkinan sama. Tapi kalau kita nanti suntikan namanya standar, di mana waktu retensinya sama, ya zatnya adalah sama. Kalau peak area itu luasnya. Peak area ini adalah luas peaknya, luas puncaknya. Makin tinggi, makin besar luasnya, berarti kadarnya makin besar.
Gitu ya, ini peak area. Terus ada lagi di sini namanya width. Width ya, width itu lebarnya, lebar alas. Itu yang ada di dalam kromatogram. Ada lagi yang namanya waktu retensi relatif. Relative retention time. Waktu retensi relatif itu berarti waktu retensi 1 dibagi 2 atau 2 dibagi 1, tergantung mana yang dijadikan sebagai ini pembagi ya dari situ. Tuh, ini waktu retensi relatif. Mengapa kok perlu waktu retensi relatif? Kita punya banyak peak ya. Puncaknya katakan ada 3, ada 4 misalnya gitu. Seringkali waktu retensi itu berubah-ubah dikit ya. Kadang-kadang geser kanan, geser kiri itu. Maka kalau kita tidak berpegangan pada waktu retensi, berpegangan pada namanya relative retention time. Kalau waktu retensinya berubah, tapi sebetulnya ini perbandingan ya, namanya waktu retensi relatif itu sama antara zat A dan B. Kalau muncul yang di depan, yang belakang itu sama waktu retensi relatifnya. Walaupun retention time-nya berubah. Ini saya beri contoh ini. Mungkin ini agak sulit ya ini ya. Tapi kalau Anda mengerti tadi sudah bisa menjawab ini. Ada analisis cemaran dari bahan aktif. Bahan aktifnya atorvastatin. Bahan-bahan aktif yang kita gunakan di dalam obat itu memang harusnya cuma atorvastatin. Tapi ternyata mengandung cemaran, ya, impurities. Ada pengotor di dalamnya itu. Yang tidak dapat dipisahkan, memang ada, tapi jumlahnya atau kadarnya sangat kecil. Ya, itu dianalisa dengan HPLC. Ya, menurut USP. Ditemukan bahwa RRT, waktu retensi relatif, ya, RRT, kadang-kadang di industri disebut WRR, ya, waktu retensi relatif. A, B, C dari impurities itu 0,86, 0,94 sama 1,10. Ya, berturut-turut. Jadi A itu 0,86, B 0,94, 1,10. Jika waktu retensi dari atorvastatin itu 5 menit, berapa waktu retensi dari A, B, C tadi? Ya, dalam kromatogramnya. Ada yang bisa jawab? Jadi yang jadi pegangan sekarang adalah atorvastatin karena bahan aktifnya. Kalau atorvastatinnya 5 menit, berapa itu? Ya, waktu retensi dari A, B, dan C. Sementara RRT-nya yang A itu 0,86. Jadi kalau 0,86 itu artinya kalau atorvastatinnya 100% ya 1. Itu. Nah sekarang atorvastatinnya 5. Ya tinggal ngalikan 5 saja. Berarti 5 dikalikan 0,86. Jadi 4,3. Jadi kalau nanti atorvastatinnya 5, berarti langsung di sini 4,3. Ini tak kalikan 5, 4,7. Dan ini kalikan 5, 5,5. Artinya apa? Atorvastatinnya 5. Yang di depan berarti A dan B. Yang di belakang atorvastatin adalah C gitu. Ya ini namanya RRT. Ya siapa tahu di soal-soal SCBT nanti keluar kayak gini ya. Pernah juga saya usulkan soal kayak gini ya, tapi bukan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia. Ada pertanyaan ini? Halo? Saya ulang. Bagaimana kalau waktu retensi atorvastatinnya 10? Mana yang benar? Yang B, Bapak. Yang B gitu ya. Sama saja kalau dibalik. Saya punya atorvastatin itu adalah 10. Waktu retensi impurities A itu adalah katakanlah 5. Berapa waktu retensi relatif? Ya 5 bagi 10, itu saja. 0,5. Ya nanti dilihat lagi ya. Oke. Kemudian di dalam kromatogram itu ada zat yang tidak terretensi. Apa zat yang tidak terretensi? Itu biasanya pelarut, fase gerak. Ya. Maka disebut TM, T-mobile phase, itu di sini. Ini. Maka kalau kita hitung nanti itu mestinya TR dikurangi TM, namanya waktu retensi itu, dikoreksi harusnya.
Tapi dalam prakteknya tidak ya, TR itu ini aja. Tapi kalau ingin betul, berarti itu kita kurangi TR dikurangi TM atau T0 ya sama. Itu namanya corrected retention time. Ya. Tuh kalau Anda untuk penelitian ya, tapi biasanya untuk praktek di industri juga jarang pakai TM-TM ini aja. Tapi Anda perlu tahu, ini namanya dead time. Untuk apa dead time itu? Ya, untuk apa dead time itu? Analit Anda ini peak-nya jangan sampai dekat-dekat sini. Ya, jangan sampai dekat sini. Harus Anda pisahkan. Tidak boleh terlalu panjang, itu waktu retensinya lama. Tapi dekat di sini, itu artinya tidak ada pemisahan kromatografi. Ya, nggak tertensi di dalam kolom, sama saja dengan fase geraknya gitu. Nah, dan lagi di sini banyak pengganggu ya, peak-peak yang muncul. Ini yang tadi saya sebut ada ada weight. Weight ini ada dua ya, diukur di bagian bawah, baseline, ada diukur bagian tengah. Kalau bagian tengah ini W setengah namanya, half weight di sini, half weight di sini ya. Peak yang bagus itu adalah simetri, segitiga sama kaki, yang lincip ramping, itu yang bagus. Bagaimana kalau misalnya kakinya ini lebar, sekarang panjang, seperti yang ini? Maka itu disebut tailing. Kebalikannya yang depan yang nggak panjang gini, tidak simetris, disebut fronting. Tapi kalau besar sekali, kalau ini simetris Mas Yan. Tapi kalau terlalu lebar itu broadening. Simetrinya tetap satu, tapi broadening peak. Ya. Tidak seperti pada GC. GC itu seperti garis. Itu istilahnya. Tailing faktor itu boleh berapa? Ya Pak, yang dimaksud tailing faktor itu dilihat dari ada yang pakai 5%, ada kadang-kadang 10%, tergantung USP atau BP. Ya, itu beda nanti. Yang dimaksud ini, tailing faktor itu kan di sini ada AC sama CB, 5% ketinggian ya untuk menghindari tailing ini. Jadi tolerir 5%. Jadi kalau CB atau BC ini dibagi AC ya itu nilainya 1, itu simetris itu. Tapi disebut tailing kalau TF-nya lebih besar dari 2. Ya, yang TF yang bawah yang fronting 0,5, lebih kecil 0,5. Cuma di USB sekarang lebih ketat lagi. Bukan 2,0 tapi 1,8 sekarang. 1,8 sama 0,8. Itu tailing faktor. Ini tadi ya. Jadi kalau TR dikurangi TM tadi itu kalau terlalu besar itu terlalu lambat. Analisanya terlalu lambat. Nah, kalau terlalu pendek, nah itu juga terlalu cepat dan itu cukup yang tidak bagus tadi yang saya bilang. Saya beri contoh ini di USB ya. Ada istilah tadi tailing faktor dipersyaratkan not more than NMT 1,4. Kalau capacity factor misalnya nanti ada ya retention factor. Oke, capacity factor atau retention factor ini dipersyaratkan not more than 2,5. Itu persyaratan di situ. Maka nanti kalau kita suntikkan zat kita itu perlu memenuhi persyaratan ini. Ini saya lewati yang ini yang penting ya. Resolusi, saya kira Anda sudah beberapa kali di praktikum diminta menghitung resolusi. Resolusi ya, 2 kali TRB dikurangi TRA per W dibagi WA ditambah WB. Tapi kalau nanti Anda kerja di komputernya HPLC, itu sebetulnya bukan umumnya ya, dia bukan W, tapi W setengah. Jadi perlu Anda cek itu. Jadi caranya gimana nanti kalau Anda kerja di industri atau apa? Anda cek. Dihitung manual sama dihitung di mana di sistem itu sama enggak? Seringkali tidak sama ya, walaupun Anda pakai W setengah. Karena rumusnya agak beda kalau untuk elektronik ya. Seperti di HPLC-nya sistem itu pakai 1,18 dia. Kalau kita pakai ini biasanya persis. Tapi yang dimasukkan W setengah. Itu resolusi. Jadi tolong ini dihafalkan resolusi ini. Ya, 2 kali TRB min TRA per WA plus WB. Ini pernah muncul ya di soal SOSC.
Saya 2 tahun lalu kalau nggak salah ini saya jaga soal saya ujian OSCE itu dikasih data kromatogram kayak nomor terakhir ini kayak gini datanya. Ya di samping pertanyaan yang lain ya ini ada satu pertanyaan tapi beruntun di situ. Diketahui waktu retensi yang A berapa, waktu retensi B berapa, W-nya ini diketahui, W-nya ini diketahui. Bukan W setengah ya, W yang bawah diketahui. Disuruh menghitung berapa resolusinya. Nah, setelah tahu resolusinya, di situ ada persyaratannya. Biasanya persyaratannya itu lebih atau sama dengan 1,5. Anda disuruh menyampaikan di situ kesimpulannya, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat gitu. Ya. Ternyata dari 10 yang saya jaga itu hanya 1 yang benar. Hanya 1. Kenapa? Mungkin lupa rumusnya. Lupa mungkin tidak apa-apa. Waktu OSCE itu kalau lupa tidak apa-apa. Karena di situ disediakan yang namanya farmakope. Cuma mencari farmakope di mana ada resolusi rumusnya. 6 menit, 7 menit nggak ketemu. 8 menit nggak ketemu, ya nggak bisa jawab. Oleh karena itu nanti dalam kuliah-kuliah saya nanti insya Allah akan saya sertakan file-file yang perlu Anda tahu. Jadi kalau misalnya di Farmakope Indonesia, nanti ada Anda cari sendiri juga ya, karena kan mudah ya. Itu bab atau chapter 931. Ya. 931 di situ ada, rumusnya juga ada. Jadi kalau misalnya Anda lupa, nggak ingat tentang rumus, Anda lihat di situ cari. Ya, thread bab kromatografi, langsung thread ada di situ rumusnya, langsung Anda bisa garap. Nah kalau nggak pernah tahu tempatnya ya mencari satu buku ya susah. Ya, oke. Ini namanya theoretical plate. Ini penting juga ya theoretical plate ini. Menunjukkan efisiensi kolom. Jadi kalau saya punya puncak, ternyata tidak terpisah dia dengan baik. Katakanlah theoretical plate nilai N-nya 1000. Tapi kalau saya pakai kolom dengan N-nya 4000 misalnya, maka ternyata pitnya terpisah dengan baik. Jadi N ini menunjukkan efisiensi kolom. Kolom itu efisien, kalau puncaknya itu tidak terpisah, kita pakai N yang lebih tinggi, maka dia jadi terpisah dengan baik. Resolusinya bisa memenuhi syarat lebih dari 1,5 gitu. Ya. Oke. Apa maksudnya N itu sama dengan 1000, 4000 tadi? Ini ada namanya theoretical plate lempeng teoritis. Namanya teoritis, ini imajiner ya, bukan real. Bukan cuma teori. Teorinya gimana? Ada nilai K sama dengan CS per cm. Saya beri contoh konkret pada saat Anda memisahkan zat Anda pada 2 larutan yang tidak terpisah. Pada corong pisah ya, pada corong pisah. Di kimia organik Anda diajari waktu itu ya. Ada corong pisah dikasih 2 pelarut yang tidak saling campur. Anda masukkan zat Anda di dalamnya, Anda kocok di situ. Maka zat Anda itu terbagi, terdistribusi. Yang atas, pelarut yang atas, yang bawah. Kalau itu nanti Anda buka, corong pisah itu turun ke bawah, itu nilai N-nya cuma 1, dihitung 1. Kalau tambahi lagi fase satunya tadi, fase salah satu fase itu misalnya di situ ada kloroform sama air, Anda tambahkan yang kloroform misalnya, Anda kocok lagi, Anda keluarkan yang kloroform, itu baru N-nya 2. Jadi kalau HPLC, di mana kolomnya itu N-nya sama dengan 1000, itu ibarat seperti ya, seperti ekstraksi atau pemisahan dalam corong pisah tadi 1000 kali. Gitu. Kalau 4000 ya makin banyak karena di dalamnya itu zat kita yang berada di fase gerak dan fase diam ini dia terpisah di situ. Seakan-akan membentuk plate gitu. Nah, plate ini bergerak terus ke sana karena fase gerak kita fase gerak yang jalan kan. Maka terbentuklah plate-plate. Tapi plate-nya ini teoretikal ya. Baru seperti itu sehingga nanti di dalam kolom disebutkan berapa nilai N-nya. Anda bisa cari berapa N-nya. Makin tinggi nilai N, maka makin bagus kolom itu. Makin mampu untuk memisahkan
dua zat dengan baik. Nah, bagaimana menghitung N? N itu rumusnya 16 kali TR per W kuadrat. Artinya apa? Kalau waktu retensinya panjang, N-nya makin besar. Kalau waktu retensinya pendek, ya lebih sedikit. Nah, W-nya bagaimana? Kalau kolomnya tadi tailing, W-nya kan besar, panjang. Maka ada di bawah ini, N-nya makin kecil. Makin rendah, ya kan? Jumlahnya makin sedikit. Nah, contohnya pada USB kayak gini. Kolom efisiensi not less than 4.000 theoretical plate. Jadi kolom Anda harus hati-hati Anda pakai kolom itu. Gimana caranya? Ya, kolom itu tergantung pada panjangnya. Makin panjang kolom, artinya waktu retensinya makin lama kan? Itu TR-nya besar, N-nya juga besar karena N berbanding lurus dengan TR. Tapi Anda lihat peak-nya kok nggak tailing, kok tailing ya, itu jadi kecil N-nya, sedikit. Maka kalau peak-nya ramping, itu bagus. Oke, coba lihat ini. Saya punya peak A ya, ada yang biru, ada yang hitam. Kira-kira mana, biru atau hitam yang N-nya lebih besar? Ayo, siapa? Halo? Yang biru mungkin. Yang biru. Ya, kenapa Mas? Sebetulnya antara hitam dan biru itu kan waktu retensinya kan sama. Tergantung bentuk puncaknya ya. Kalau width-nya lebih besar gini ya ini sedikit N-nya. Ya, nah gini. Ayo lagi ini. Mana? Yang hitam atau yang biru? Yang N-nya lebih besar. Yang biru, Prof. Biru. Biru ya, karena waktu retensinya lebih panjang. Peak-nya sih width-nya kan sama. Oke. Nanti bisa dibaca itu. Ini peak to valley saya lompati, signal to noise itu nanti saya bicarakan lebih detail di validasi metode untuk menghitung batas deteksi ya. Itu nanti seperti ini. Sistem suitability test tadi itu memang kita pada saat menguji di QC kita harus membuktikan peak kita itu memenuhi syarat atau enggak. Biasanya peak itu ada dua ya. Itu nanti resolusinya berapa, S per N berapa dan seterusnya. Itu biasanya disuruh menyuntikkan 5 kali, RSD-nya kurang dari 2%. Baik, berikutnya pompa. Pompa tadi kan dipakai untuk memompa ya. Yang memompa zat cair kita fase gerak tadi masuk ke dalam kolom menuju detektor melewati injektor. Nah, ini pompanya kayak gini ya, yang paling banyak itu reciprocating, yang bolak-balik gini. Jadi pada saat Anda praktikum kemarin dengan HPLC itu pompanya seperti ini. Makanya kalau Anda dengarkan di situ kan cer cer gitu kan, itu kalau Anda dengarkan itu memompa terus seperti itu. Ini yang pompa reciprocating single piston, yang ini yang double piston. Tergantung nanti ini high performance, high pressure, atau ultra high pressure di situ. Baik, ini yang berikutnya ya, saya lompati HPLC. Mengapa HPLC itu tadi disebut tekanan tinggi? Mengapa kok disebut tekanan tinggi? High pressure. Jadi high pressure itu seberapa? Saya mau tanya, Anda waktu mompa mobil, itu satuannya apa?
waktu memompa ban mobil itu, ban sepeda motor, itu satuannya apa? Satuan tekanan bannya itu apa? Ada yang tahu? Nggak pernah ya. Mompa ban tapi nggak pernah tahu satuannya apa. Pokoknya dipompa gitu. Gimana? Ya, satuan tekanan kan banyak ya. Ada atmosfer, ada bar, pascal, ada apa lagi? PSI. Tahu PSI ya? Pound per square inch. Ya, itu PSI. Pound per square inch. Berapa tekanannya? Ada yang tahu? Yang laki ini mestinya tahu ini. Muhammad Nur. Nur siapa ini? Berapa Mas? Nur Fajar ya ini ya? Ya, Prof. Iya, berapa Mas kalau memompa ban sepeda motor lah, ban mobil? eh kurang tahu, Prof. Kayak ini MPA kayaknya sih, Prof. Oh gitu ya, tapi berapa? Yang lain? Kalau besarannya sih kurang tahu. Kalau biasanya pompa pakai nitrogen itu yang di apa namanya pom itu kisaran 10 sampai 40-an. Oh gitu ya. Oke ya, oke. Ya kadang-kadang sedan apa ya sekitar 30-40 lah ya. Depan 30, belakang 40, itu sekitar itu. Anda tahu satu atmosfer itu satuannya PSI ya, PSI. Satu atmosfer itu 14,7 PSI. Kita bulatkan saja 15. Kita bulatkan 15. Jadi kalau kita memompa ban mobil itu cuma 30 PSI, itu berarti berapa? 2 atmosfer. Cuma 2. Kalau katakanlah 45, cuma 3 atmosfer. Kalau mobil yang lebih besar lagi, truk misalnya 60, ya 60 dibagi 15 cuma 4. Atau kalau 100 ya tinggal bagi. Gitu. Nah, HPLC ini berapa? Ini HPLC. HPLC biasa yang punya kita itu sampai 400 atmosfer. Berarti 6.000 PSI. Besar ya? Berarti namanya apa? High pressure. Ban mobil biasa jadi 30 PSI. Sementara sekarang pakai berapa tadi? 6.000. Ternyata nanti ada 2 kali sampai 3 kali lebih besar dari ini. Itulah yang disebut dengan UHPLC. Ultra High Pressure Liquid Chromatography. UHPLC. Jadi tekanannya lebih tinggi lagi gitu. Mengapa kok perlu tekanan tinggi gitu? Coba di dalam kolom itu tadi saya cerita ada silika ya. Silika itu ada di situ dalam kondisi yang rapat. Tidak ada gelembung udara di situ. Maka kalau itu dimasukkan zat cair di situ, nggak bisa nembus. Harus ada tekanan yang sangat tinggi. Makanya diperlukan namanya high pressure. Nah, karena apa? Ukuran partikel silika tadi ya, itu kira-kira 5 mikron. Ada yang 10 mikron, ada yang 3 mikron, ada yang 5 mikron, dan seterusnya ya. Itu. Ya biasanya antara 3 sampai 10. Itu ukuran partikelnya sangat kecil. Masing-masing berarti luas permukaannya tuh ya luas ya. Permukaan itu luas, tinggi luas permukaannya sehingga memerlukan pompa yang tinggi tekanannya. Dia seperti tembok begitu yang harus dikasih tekanan yang lebih tinggi. Itu mengapa kok perlu tekanan tinggi. Nah, ini nanti ada hukum Van Demeter ya. Ini nanti saya terangkan lagi di belakang nanti atau kuliah berikutnya. Tapi yang penting gini, kalau kita dari Van Demeter itu ada plate height itu sebetulnya H ya. H itu kebalikan dari N. Kalau H-nya kecil, N-nya besar. Karena H itu sama dengan L per N. Yang perlu diperhatikan dalam kurva ini ukuran partikelnya 10, ini 5, ini 3.
Hanya yang 3 itu makin rendah ini. Kalau makin rendah, makin kecil gini, apa maksudnya? N-nya makin paling tinggi. Karena H itu berbanding terbalik dengan N. H itu adalah high equivalent to a theoretical plate. Namanya HETP di situ. Makin rendah, berarti N-nya makin tinggi. Makin kecil ukuran partikel yang kita pilih pada kolom, maka N-nya makin tinggi. Jadi tadi yang 1000, ada 2000, ada 4000, tergantung juga pada ukuran partikelnya. Makin kecil ukuran partikel, nilai N-nya makin tinggi. Masih ingat ya, theoretical plate tadi untuk efisiensi pemisahan dari kolom itu. Ini hukum Van Demter. Jadi sama. Jadi kalau ukuran partikelnya itu makin kecil, ini maka dibutuhkan pressure yang makin tinggi. Tapi plate number-nya, nilai N-nya makin besar. Gitu. Ini arti dari ini, dari apa hukum Van Demter tadi. Terus apa itu retention time? Perhatikan kalau kita menggunakan yang kurang dari 2, maka waktu retensinya itu akan menurun. Apa artinya? Kalau nanti kita gunakan UHPLC atau UHPLC atau nama dagangnya namanya UPLC, maka waktunya makin singkat. Makin cepat kita analisisnya itu. Itu kalau kita pakai UHPLC. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut? Belum ada, Prof. Belum ya? Oke, kita terus. Tadi saya sebut bahwa ada fase gerak. Fase gerak biasanya campuran. Metanol air, misalnya 60-40, 50-50, gitu ya, campuran. Mengapa kok campur? Karena itu untuk mendapatkan pemisahan dan bentuk puncak yang paling bagus. Oleh karena itu, komposisi ini perlu dioptimasi nanti. Dirubah-rubah supaya hasilnya lebih baik. Waktu fase gerak itu jalan, itu bisa di-set. Ada di-set elusi isokratik. Itu artinya komposisi fase geraknya itu, pelarutnya itu komposisinya tetap. Jadi selama running, kalau kita pasang di komputernya itu misalnya kita setting 60-40, maka selama running nggak kita rubah-rubah. Ya tetap itu saja 60-40. Itu namanya isokratik. Ya. Tapi ada satu lagi namanya gradien. Nah, gradien ini ya. Gradien. Gradien itu apa? Berarti 60-40 selama running itu dirubah komposisinya. Mungkin dipertahankan dulu 2 menit. Setelah 2 menit dirubah lagi menjadi katakanlah 40-60. Dirubah lagi pada menit keberapa? 20-80. Misalnya begitu. Itu namanya gradien. Jadi ini seperti ini ya. Dari lurus begini. Ini elusi gradien. Kalau elusi gradien berarti kapan kita gunakan elusi gradien, kapan kita gunakan isokratik. Tadi 2 ini. Saran saya kalau Anda skripsi nanti pakai dulu isokratik. Nggak usah dirubah-rubah dulu. Tapi begitu Anda pakai misalnya metanol air 60-40 kok puncaknya nggak bisa terpisah. Peaknya kok nempel ya. Ya, maka nanti Anda rubah lagi. Misalnya dari 60-40 Anda rubah 50-50. Anda rubah 40-60 begitu. Itu nanti bisa pemisah, harus dioptimasi. Bagaimana cara merubahnya itu supaya menghasilkan yang bagus? Nanti kuliah saya yang berikutnya ya. Yang berikut-berikutnya itu ada kuliah saya bagaimana caranya kita merubah itu. Tetapi kalau Anda punya analitnya itu cukup banyak ya, ada 4, ada 5, ada 6 yang Anda pisahkan. Atau walaupun cuma 2 dempet terus tidak bisa dipisahkan. Maka alternatif lain itu adalah elusi gradien. Nah, cuma elusi gradien itu gini. Sama elusi isokratik. Yang atas ini Anda pakai isokratik ya. Kelemahannya isokratik kan kalau analitnya kan banyak. Isokratik agak sulit. Ya. Di samping itu kalau toh bisa isokratik, maka puncak yang depan ini bagus. Pemisahannya bagus, bentuknya bagus, simetri. Tapi lama-lama setelah setengah jam, 1 jam, jadi kayak gini.
Ya, kayak gini. Ya, artinya dia puncaknya itu bisa jadi tailing ya di situ. Bagaimana kalau gradien? Baik di depan maupun di belakang, dia tetap bagus. Itu kelebihan dari gradien. Nah, cocok memang untuk zat-zat yang jumlahnya cukup banyak. Cuma kalau Anda pakai gradien, itu tidak mudah ya. Berikutnya juga butuh waktu agak lama juga men-setting karena dia naik, dinaikkan terus turun kembali nanti. Nah, ini kelemahannya dia memerlukan instrumen lebih rumit. Jadi dalam instrumen kita harus punya sistem gradien ya fasilitasnya. Repotnya itu nanti kalau pakai gradien, Anda pindah HPLC. Kalau di industri HPLC kan bisa 60 ya. Kan pindah-pindah HPLC kan selama ini mungkin dipakai orang lain kan gitu gantian. Maka yang kosong yang mana. Begitu Anda pindah HPLC yang lain, hasilnya beda. Mengapa kok beda? Karena sistem pompanya beda. Ya, sistem pompanya berbeda di situ. Ada yang konsisten memompa secara reproducible ya dari satu yang lain itu tidak beda jauh tetap ya. Tapi kadang-kadang pompa ini nggak stabil ya. Maka jadi peaknya itu bisa maju mundur, malah bisa mundur dan seterusnya. Itu ilusi gradien. Itu sulitnya di situ. Ini pompa tadi ada HPLC biasa, ada UFLC, ada UHPLC tadi yang saya sebut ya. Kalau UFLC ini ultra fast liquid chromatography ini ada memang HPLC yang bukan 400 atmosfer, yang biasa kan 400. Ini 660 atau 600-an lah di sini. Ya, PS 600 atmosfer tadi. Maka itu disebut UFLC. Nah, ini nanti bedanya UHPLC dengan ini. Kalau nanti pertanyaan saya apa beda antara HPLC dengan UHPLC? Perhatikan gambar saya yang sebelah kanan. Kolomnya, internal diameternya itu lebih kecil ya, internal diameternya. Jadi kalau di sini 4,0, 4,6, pada UHPLC itu adalah 2,1 umumnya. Panjangnya, kalau di sini bisa 15 cm, pada biasanya 25 cm. Ini cuma mungkin 5 cm, mungkin 3 cm, mungkin 8 cm gitu. Ya, pendek. Dan perlu diingat bahwa di sini ukuran partikelnya itu kurang dari 2. Ini yang di sini ya. Ukuran partikelnya itu kurang dari 2 mikron. Yang ini. Di bawah 2 mikron. Sub 2 mikron. Gitu. Ini. Jadi tadi kan ada 10, ada 5, ada 3 kan gitu. Ini malah lebih rendah lagi. Coba perhatikan yang ini. Yang kiri pakai HPLC konvensional, HPLC seperti kita itu. Yang ini pakai UHPLC atau UPLC. Sekali lagi UPLC nama merek, nama dagang, ya keluaran dari Waters namanya. Ternyata di sini 30 menit, di sini 4 menit, selesai. Hasilnya hampir sama ini. Ya, pemisahannya juga sama-sama bagus. Jadi dengan menggunakan UPLC bisa ngirit solventnya, ya, ngirit sampelnya, ngirit waktunya kan, waktunya jadi pendek kan. Itu kelebihannya di situ. Untuk injeksi sampel Anda sudah dijelaskan waktu praktikum ya, caranya gimana. Ini saya tidak mengulang lagi. Sistemnya seperti itu ya pada injeksi sampel HPLC. Biasanya di dalam ada loop yang volumenya tertentu. Biasanya itu 20 mikroliter. Cara menyuntikkan atau volume penyuntikannya itu dilebihkan dari loopnya tadi. Dari volume, misalnya 20 mikroliter, Anda menyuntikkan bisa 4-5 kalinya. Itu lebih baik. Jadi kalau 20 Anda menyuntikkan 60 lah, 70, 80, 100 itu bagus ya. Harus dilebihkan. Ya, ada yang bilang 4-5 kali itu lebih bagus. Nah, mengapa kalau tidak 20 mikroliter aja? Kalau ini kan injektor itu kan dialiri oleh fase gerak terus ya. Pasti itu. Ya pada saat Anda meload ya injek, ya ini kan knob ini kan Anda tarik, terus nanti kan ditarik lagi ke bawah gitu untuk injek. Maka itu kemungkinan ada sampel kita yang tidak masuk ke kolom, tapi terbuang. Karena begitu Anda injek, itu ada volume yang turun. Ada yang volume yang dibuang. Oleh karena itu dinaikkan
lebih dari loop-nya ya. Kalau biasanya 20 berarti Anda nyuntikkan ya 60 atau 80 silakan. Ini load-nya. Nah, ini caranya di dalamnya seperti ini. Nah, berikutnya auto sampler tadi. Kalau auto sampler sih itu kita setting di ini ya, di mana di sistem kita mau injek berapa. Tidak harus 20, 10 bisa, 5 bisa mikroliter ya. 1 mikroliter bisa tergantung kemampuan auto sampler. Baik, berikutnya terkait kolom. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada yang kepingin kerja di industri farmasi? Kalau ada analisis farmasi itu penting ya, karena mungkin di sana ada QC, ada apa R&D. Ya, kalau Anda mengerti tentang analisis farmasi, khususnya PLC itu punya nilai tambah di sana. Tadi saya cerita apa tadi di CV saya ya, ada S1, S2, S3. Saya harapkan di antara Anda, semua juga boleh ya, itu kalau bisa S1 lulus, ya, apoteker profesi lulus. Kalau Anda masih kepingin sekolah lagi, tapi gratis, kesempatannya itu luar biasa sekarang. Tinggal Anda mau atau tidak. Kalau mau Anda sekolah dalam negeri gratis atau di luar negeri gratis, sekarang kesempatannya banyak. Ya, sudah puluhan dari UNER ya, saya kasih apa itu rekomendasi pada saat mendaftar beasiswa itu. Dan banyak yang lulus dan sekarang pun masih ada beberapa di luar negeri. Jadi kalau nanti Anda sudah lulus S1 apoteker, kalau Anda apply pada beasiswa tertentu, Anda minta rekomendasi, saya siap kasih. Saya siap kasih. Dan itu sering ya. Sekarang ini pun ada yang kemarin tadi malam itu Malaysia kemarin. Tadi malam itu. Dia mendaftar di UGM. Kira-kira bulan lalu itu ada yang daftar di Singapura di apa itu NUS ya, National University Singapore. Ada yang Taiwan, ada yang Thailand, ada yang Eropa. Silakan dimanfaatkan bagi Anda yang mau S2 lagi. Bahkan bisa S3 gratis. Dari yang saya sampaikan di CV saya itu dari S1 apoteker sampai S3, alhamdulillah saya dapat beasiswa semuanya. Itu. Baik, ya. Untuk industri farmasi juga sama ya, terserah Anda, itu kan tergantung passion Anda di mana. Baik, kita terus lagi sedikit lagi. Ya. Berikutnya adalah kolom. Kolom itu disebut sebagai apa ya? Jantungnya kromatografi. Jadi kolom, HPLC kolom is the heart of HPLC. Jadi kolom itu. Jadi kolom ini seringkali sangat penting ya memang seringkali dikambing hitamkan kalau ada masalah. Peaknya tailing, fronting, peaknya tidak bisa terpisah. Yang dikambing hitamkan pertama adalah kolom. Masalah kebanyakan katanya di dalam kolom ini. Itu ya. Jadi kolom itu bagaimana? Ini gambarnya ya kolom. Jadi nanti ada casingnya, kolom packing, ada fridge-nya dan seterusnya. Itu bentuknya seperti ini. Dan macam-macam ya. Macam-macam itu bisa dari stainless, titanium, ya, ada bentuk standar cartridge, macam-macam di situ. Nanti kalau Anda waktu kerja ya lebih berpengalaman ya terkait. Isinya apa? Isinya itu silika kebanyakan. Tadi saya sebut RP18 itu silika. Yang di CCP di situ immobilize gugus dari apa C18, maka disebut RP-C18. Cuma silika ini tergantung ya, pH-nya tidak sembarangan. Bekerja di silika itu terbatas, mungkin 3 sampai 8 atau ada yang 1 sampai 10,5. Itu terbatas. Kalau 2 sampai 8 misalnya ya
itu kalau 2 sampai 8 ya jangan dibuat nanti fase geraknya pH dari 9 misalnya. Maka silikanya itu larut. Maka akan cepat rusak itu. Kolom itu relatif mahal ya. Nah, yang kedua itu namanya polimer. Polimer itu tidak seperti silika ya. Polimer. Polimer ini bagusnya apa? Rentang pH-nya lebar ya dari 1 sampai 13. Ada yang hampir 14. Itu polimer ini. Ya, tapi polimer itu termasuk baru ya, tidak seperti silika. Silika itu sudah puluhan tahun digunakan dalam kolom. Oleh karena itu sekarang ada hibridanya, campuran ya antara silika dan dihibrid dengan polimer. Ini yang sekarang banyak dipakai untuk UHPLC tadi, UHPLC tadi. Ya ini tadi sudah ya. Bagaimana kalau ada dimensi kolom seperti ini? Ada HPLC kolom 250 kali 3. Yang 250 ini panjangnya, berarti 25 cm. 3 mm ini adalah internal diameternya. Kalau HPLC biasanya 3, 4, ya, 4,6 gitu. Tapi kalau 2,1 ya masih ini ya. Tapi kalau kurang dari 2, 1,7, 1,8 itu sudah mengarah ke instrumen yang UHPLC tadi. Baik, apalagi 5 ini berarti ukuran partikel. Ingat, makin kecil ukuran partikel, N-nya makin tinggi. Ini yang 5. Umumnya HPLC biasa itu 5. Tapi kalau kepingin kolomnya agak pendek, maka jadikan 3 ukuran partikelnya. Ya, kalau kolom diperpendek itu kan supaya cepat kan. Tapi jangan 5, jadikan 3, sekitar 2 di situ. Apalagi RP18 reverse phase ya 18 ya. Jadi C18. Lichrose 100 ini pore size, ukuran pori-pori, dan Lichrosphere itu mereknya ya. Mereknya Lichrosphere. Sphere itu singkatan dari spherical. Spherical itu bentuknya itu bulat-bulat silikanya. Kemudian flow itu berarti aliran. Jadi kalau saya punya kolom terus ada panahnya, dari kiri ke kanan, maka panah itu menunjukkan aliran fase geraknya. Ya, aliran fase geraknya seperti itu. Jangan dibalik ya. Karena itu tergantung cara produksinya kemarin. Yang perlu diingat 1 L1 ya C18. Ya, itu disebut ODS, oktadesil-silan. Sama aja ya, ODS sama L1 atau C18 tadi. Ini ya, yang lain-lain ada kalau amin itu L8. Ya, kalau Anda lupa wajar, enggak apa-apa karena jumlahnya sangat banyak. Mereknya kolom itu bisa ratusan ya. Maka agak rumit terkait dengan kolomnya HPLC ini. Ini tadi sudah saya ingin cuma menunjukkan ini ya. Kalau HPLC tadi kan sampai 3. Sekarang bagaimana kalau 1,9? Coba perhatikan ini. Gambarnya datar. Datar itu artinya apa? Nilai HETP atau H minimum terus. Walaupun kecepatannya dibuat tinggi. Ya, ini ciri-ciri dari UHPLC atau UPLC tadi. Jadi supaya cepat, tekanannya harus tinggi. Tekanan tinggi, tapi N-nya tetap bagus karena dia datar. Lain kalau kita pakai 10 mikron, kalau kita percepat N-nya ini, hanya kan langsung naik ya ke sini. Hanya naik. Nah kalau hanya naik di sini, berarti N-nya kan turun. N itu berarti kan untuk efisiensi. Cepat tapi dempet gitu. Bitnya tadi. Oke, itu gambarnya. Ini saya tunjukkan tadi, ini yang spherical tadi. Ada yang irregular. Bentuk dari partikel dari silikanya model gini nggak beraturan. Harganya lebih murah daripada spherical. Jadi nanti kalau Anda memilih L1, ya, L1 RP18 itu macamnya sangat banyak. Tolong dilihat brosurnya. Harganya berbeda-beda, ya, tergantung kualitasnya tadi. Nah, ini aja langsung. Jadi ada yang perpaduan tadi ya, fully superficially porous particle silica. Jadi yang di sini dibuat, yang bagian luar itu berpori. Apa yang terjadi? Maka tekanannya itu nanti nggak terlalu tinggi, karena ini berpori. Karena problem kolom itu
kalau itu kolom yang kita gunakan itu fully porous particle atau yang kolom-kolom tertentu itu tekanannya itu tinggi. Bagaimana bagus tapi tekanannya lebih rendah? Karena waktu HPLC biasa itu kita setting paling nggak 400 ya. Paling ya 275 kira-kira atmosfer yang kita cek di situ. Kita pakai. Ada namanya korsel itu model begini. Di luar itu ada lapisan yang berpori ini, porus silika ini. Maka yang terjadi apa? Tekanannya lebih rendah, hasilnya lebih baik. Ini nanti saya terangkan lagi terkait dengan residu silanol. Intinya ada kolom C18E, ada yang tidak. Jadi kalau puncak Anda itu peaknya tailing, maka bisa pakai yang N-CAP. N-CAP namanya ya. Nanti pada pertemuan pengembangan metode, nanti saya jelaskan lagi apa ini. Ya. Termasuk ini juga ya. Itu nanti. Ada yang namanya N-CAP. Kolom beda-beda, ada yang polar embedded, ada yang modifikasi base deactivated silika, macam-macam ya. Itu untuk sementara saya jelaskan macamnya aja Anda tahu. Tapi bagaimana kita nanti memilih apa permasalahannya dengan kolom-kolom ini nanti kuliah berikutnya. Ini yang kolom hilik ya, dia punya plus dan minus ini muatan ini. Jadi untuk kolom-kolom untuk zat-zat yang polar maka itu cocok ini gunakan. Ya. Ini kolom monolitik yang dalamnya itu berpori, ada seperti ini ya. Jadi kalau ini masuk ini ternyata tekanannya rendah. Biasanya kita gunakan metanol air 90 bar atau 90 atmosfer tadi, maka di sini cuma 30 saja. Jadi waktu analisisnya juga bisa cepat ya. Cuma agak boros masih aneh. Ada lagi namanya high ultra pure silica ini. Itu juga ini lebih mahal lagi ya. Jadi kalau Anda bekerja dengan zat-zat yang banyak mengandung unsur atau atom yang ada elektron bebas, ya pasangan elektron bebas, hati-hati itu terhadap kemurnian silika yang kita gunakan. Jadi kalau silikanya biasa, yang tidak murni, hasil peaknya kayak gini. Tapi kalau silikanya murni, nah peaknya jadi seperti ini. Anda lihat di brosurnya itu. Apakah dia ultra pure silika, murni, atau high pure silika. Ya, sekali lagi harganya termasuk mahal. Kira-kira ya satu ngangkat ini ya, satu ngangkat kolom ini ya kira-kira Scoopy satu lah. Ya. Honda Scoopy satu itu ya sekitar itu harganya. Baik, ini juga sama. Ya, jadi bagus kalau dia punya elektron bebas harus pakai high pure silika. Oke, ini yang hybrid, yang untuk ultra high atau UPLC tadi. Ini saya lompati saja yang ini gangguannya. Nanti saya jelaskan di pengembangan metode ya. Nah, terakhir detektor. Ada pertanyaan sampai di sini? Terlalu cepat? Ya, karena nanti kuliah saya ini sekarang masih HPLC umum ya. Umum, instrumentasinya. Minggu depan insya Allah LCMS. Tapi setelah itu bagaimana Anda kerja di industri? Anda kerja di industri, Anda sebagai supervisor kebanyakannya. Artinya di industri itu, kalau Anda kerja di QC, Anda punya anak buah. Namanya analis lulusan SMK itu. Dia yang nyuntikkan di APLC. Itu. Mereka, ya, sebagian besar mereka yang nimbang, yang apa itu mereka di situ. Anda yang melihat hasilnya. Tapi kalau melihat hasilnya kan misalnya datang analis ke Anda, Mas atau Mbak, ini kok peaknya kok jadi tailing, peaknya kok dempet. Gimana caranya, apa yang harus saya kerjakan? Itu tugas apoteker. Nah, untuk membekali itu nanti ada kuliah optimasi atau pengembangan metode. Nanti berikutnya ada lagi ya. Itu sekaligus bagaimana memvalidasinya. Itu kira-kira begitu kalau di industri. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Baik, kita sudah berbicara yang untuk
ini tadi kita sudah membahas yang sebelumnya, pompa sudah, injektor sudah, kolom sudah, tinggal detektor. Detektor itu kalau bisa sifatnya universal, kalau bisa. Universal itu artinya apa? Bisa mendeteksi semua zat kimia. Semua zat kimia bisa dideteksi. Itu namanya universal. Apalagi ada yang sensitif. Sifatnya kalau bagus sensitif. Sensitivitasnya tinggi. Dia bisa mendeteksi pada konsentrasi rendah. Jadi konsentrasi kecil sampai ppm misalnya. Apalagi di bawah ppm. Ya, itu masih bisa. Itu berarti sensitivitasnya lebih bagus. Selektif itu bisa memisahkan satu sama lain. Ada zat A, zat B. Ya, kita suntikkan. Dia terpisah. Resolusinya lebih besar dari 1,5 misalnya begitu. Itu yang selektif. Rentang dinamik linear, artinya kalau kita kerja pada konsentrasi rendah, juga konsentrasi tinggi, itu kalau kita pakai kurva kalibrasi linearitas, dia linear. R-nya masih bagus, 0,998 atau 0,999 gitu. Itu rentang dinamik linear. Tapi ada juga detektor yang rentang dinamik linearnya tidak terlalu lebar ya. Maka kita tidak bisa membuat rentang bawah sama atas terlalu lebar. Itu cirinya detektor beda-beda. Dan ini yang paling bagus, spesifik. Spesifik itu berarti dia mengenali zat yang tidak tertukar atau tidak terpengaruh yang lain. Jadi kalau saya ingin tahu dia memang ya menggunakan seseorang ya menggunakan narkoba atau apa yang ini bisa kita deteksi secara spesifik. Itu seperti itu ya kalau kita analisis zat-zat. Nah, cuma detektor ini jumlahnya banyak ya. Di antara detektor yang paling banyak ini dipakai itu adalah UV. Jadi kalau nanti Anda kerja di QC itu kebanyakan UV yang dipakai. UV vis ya. UV berarti sama dengan spektrofotometri UV. Ya, syaratnya apa? Harus punya gugus kromofor. Nah, nanti PDE ada ya. Kita sediakan PDE biasanya di analytical development, di bagian R&D untuk pengembangan metode. Apa bedanya UV dengan PDE? PDE ini bisa menampilkan spektra UV. Kalau UV vis hanya menampilkan kromatogram saja. Jadi kalau PDA bisa menampilkan waktu rotansi itu seperti pada UV, tapi bisa kita cantumkan di situ. Kita bisa keluarkan apa yang disebut dengan UV spektrumnya. Nah, ini kalau yang selain ini mengandung gugus kromofor, ada yang lain. Ya. Jadi kalau UV vis PDE ini untuk zat yang mengandung gugus kromofor. Apa itu? Minimal ada ini, ikatan tangkap terkonjugasi. Jadi kalau senyawa Anda punya inti bensin begini, gugus fenil misalnya, maka itu dipastikan bisa menggunakan detektor UV. Atau punya ikatan tangkap berselang-seling gini, terkonjugasi. Ya. Ini UV vis. Bagaimana kalau zat kita tidak punya gugus ini? Maka kita gunakan namanya refractive index, indeks bias. Ya, atau evaporative light scattering detector. Ini yang tidak perlu punya gugus kromofor. Bagaimana kalau zat kita punya bersifat fluoresensi? Oh, cocok pakai FLD, ya, fluorescent detector. Nah, kalau zat kita itu bisa dioksidasi atau direduksi atau dilihat konduktivitasnya, maka pakai elektrokimia. Ini sensitivitasnya sangat tinggi juga. Ini pemilihan detektornya. Ini kalau Anda lihat bagaimana selektivitas, spesifisitas, jumlah apa itu sifatnya respon yang universal itu. MS itu universal. Semua bisa. Ion, logam, molekul organik bisa. Ya. Nah, tapi kalau yang lain-lain kayak refractive index sebetulnya nearly universal. Ya. Hampir universal. Ada sebagian zat yang tidak bisa ya pakai refractive index. Nah, nanti ini saya jelaskan waktu validasi lagi ya tentang PDE. Jadi PDE tadi bisa menampilkan spektra, malah bisa melihat kemurnian puncak.
puncak itu dempet apa enggak, itu bisa dianalisa dengan PDA ini. Oke, nah ini contohnya ya. Bagaimana kalau saya punya sukralfat? Sukralfat ya, Farmakope Indonesia. Saya sampaikan dalam UAS, saya comotkan satu metode sukralfat. Pertanyaan saya, ya ini nggak ada ini gitu. Pertanyaan saya, apakah analit ini ya memiliki gugus kromofor? Ya, atau saya tuliskan senyawa-senyawa di bawah ini yang sesuai ya. Ini kan menggunakan ini ya, refractive index ya. Refractive index ini. Ini senyawa-senyawa yang tidak memiliki gugus kromofor tadi, contohnya sukralfat. Jadi kalau saya cantumkan seperti ini, saya kasih pertanyaan, manakah di bawah ini yang benar? Satu, ya, panjang kolom yang digunakan 3,9 mm. Salah. Yang benar kan 30 cm. Nah, 39 ini apa? Internal diameter. Nah, ini pakai L8 tadi. Ya, L8 itu apa? Apakah dia termasuk reverse phase? Apa termasuk normal phase? Atau apa? Nanti model begitu ya. Itu kira-kira pertanyaannya gitu. Jadi yang jelas dari contoh ini, kenapa dipakai refractive index? Karena dia tidak mengandung gugus kromofor. Tidak ada ikatan rangkap terkonjugasi di sini. Ya, termasuk golongan gula-gula itu juga sama ya. Glukosa, fruktosa itu seperti itu. Susah kita menggunakan detektor UV. Tapi kalau ini sama, ini kan senyawa yang juga tidak ada, maka dipakai LSD. Tapi ada juga yang memaksa pakai UV walaupun serapannya itu lemah. Jadi kalau pakai UV itu susah di sini. Dia keluarnya cepat ya. Susah terpisah juga dengan zat yang lain. Tapi kalau pakai refractive index atau LSD lebih tertolong seperti padahal zatnya ada 3 ini. Kalau kita pakai UV numpuk jadi 1 ini. Itu ya, mengapa kok perlu dipakai berbagai macam streptomycin. Ini sekarang pakai elektrokimia ya. Jadi ini pakai pulse amperometric detector. Ini model-model baru beberapa tahun terakhir ini. Ya, di situ menggunakan elektrode yang menggunakan emas, gold working electrode. Sampai begitu ya. Dan sukralfat sudah. Nah, sekarang terakhir untuk apa HPLC? Kalau di dalam Farmakope Indonesia atau USP, satu untuk identifikasi, untuk penetapan kadar, untuk keseragaman kandungan, untuk uji disolusi, untuk uji cemaran, banyak dipakai uji stabilitas, mungkin juga untuk uji bioavailability, bioekivalen. Ini banyak digunakan di situ. Dia menggunakan HPLC semuanya. Nah, sebelum kita suntikan zat kita, tolong diingat zat kita itu harus saring ya, harus disaring. Filternya yang digunakan 0,2 sampai 0,45 sebelum diinjeksikan. Zat fase gerak yang dipakai itu berupa campuran ya, yang saling campur. Jadi tadi metanol air semua saling campur. Berikutnya juga hati-hati pada saat membuat dapar. Ya, kalau kerja dengan HPLC, jangan membuat dapar hari ini dipakai seminggu gitu. Agak berbahaya ya. Kalau kita membuat dapar, ternyata Anda gunakan, Anda simpan selama seminggu. Maka dapar tadi, buffer tadi itu terjadi kristalisasi. Terjadi kristalisasi, apa yang terjadi kalau kristalisasi? Jadi kristal. Kristalnya itu melayang-layang, nggak kelihatan. Tapi kalau itu kadang-kadang ada semacam poluid atau apa, kita kocok gitu terus larut. Tapi tetap bahaya. Ya, kalau itu masuk ke dalam sistem HPLC, sidapannya kan tajam ya. Kristalnya itu tajam. Maka bisa merusak optiknya, ya, merusak sistem-sistem yang ada di dalam komponen-komponen HPLC tadi, melibatkan rusak ya. Nah, di kolom juga nggak bagus, di detektor juga nggak bagus gitu. Oleh karena itu membuat dapar ya usahakan dapar hari ini habis.
nggak usah disimpan. Itu yang fresh ya. Oke, terus yang kedua nanti kalau skripsi Anda, ya, kalau pagi ya, sebelum bekerja, tolong dicek botol reservoir fase gerak tadi masih cukup apa enggak. Di situ kan 1000 ml. Ternyata kok mau habis. Ya sebaiknya tolong ditambah. Astonitril ditambahi astonitril. Tapi kok enggak ini minta tolong laporan lah kalau memang Anda belum familiar. Sebab apa? Kalau itu nanti diisap terus, makin lama makin habis. Habis, maka yang diisap oleh sistem pompa tadi itu apa? Udara. Maka tidak boleh itu masuk ke sistem kolom kita. Wah, repot di situ. Maka hati-hati ya terhadap volumenya. Memang di beberapa merek HPLC itu ternyata dikasih sistem remote-nya untuk mengetahui dia itu kapan perlu ini perlu ditambah mendak. Jadi contohnya kalau ethylene itu kalau mau habis itu di monitornya keluar panah ke bawah. Artinya botol itu perlu ditambah. Seandainya Anda lupa nggak nambah, pas 200 ml, kertas setting 200 ml, langsung mati semua. HPLC mati, udah plug nggak jalan. Tapi kadang-kadang sensor kan bisa rusak. Tahu-tahu sensornya rusak, bablas terus. Gitu. Maka biasakan kalau volumenya kurang ya ditambahi saja. Gitu ya. Itu kalau kerja dengan HPLC ya, sama di filter tadi. Nah, caranya preparasi nanti dijelaskan sendiri ya. Ada yang kuliah khusus tentang preparasi sampelnya. Baik, ini terkait penggunaan HPLC itu kan bisa untuk kualitatif maupun kuantitatif. Bagaimana kita tahu bahwa di dalam tablet parasetamol itu mengandung parasetamol? Caranya ya kita suntikkan setelah kita filtrasi tadi ya kita suntikkan tabletnya. Keluarlah 2 puncak misalnya. Puncak pertama keluar 3,6 misalnya ya, satunya 5,1. Oh ada 2. Maka sekarang saya suntikkan yang parasetamol yang saya punya sebagai zat murninya. Kita sebut sebagai standar. Maka begitu saya suntikkan, nah, ternyata ada yang sama enggak itu fase geraknya. Oh ternyata sama yang 3,6 tadi. Ya, yang di dalam sampel ada retention time 3,6, yang di bawah yang untuk standar itu juga ada 3,6. Sama antara di sampel sama di standar. Maka dikatakan bahwa di dalam tablet parasetamol memang mengandung parasetamol. Itu namanya identifikasi. Jadi di dalam farmakope itu ada identification atau identifikasi. Ya, itu maksudnya begitu. Nah, kalau kita menggunakan PDE tadi, photodiode array, maka masing-masing puncak yang 3,6 sama 3,6 di standar, saya keluarkan namanya spektrum UV-nya masing-masing. Saya tumpuk, saya overlay. Maka ternyata profilnya itu sama persis. Nah, kalau profilnya sama persis itu berarti apa? Memang zatnya parasetamol. Misalnya begitu. Terus yang berikutnya yang kuantitatif. Yang kuantitatif itu ada yang metode eksternal, standar eksternal, ada internal, ada addition standar. Nah, waktu praktikum kemarin Anda waktu HPLC itu adalah standar eksternal. Jadi masing-masing Anda punya set standarnya ya. Tapi kalau internal standar itu contohnya waktu GC. Waktu GC, waktu praktikum GC perhatikan kita menentukan metil salisilat. Tapi di dalam standar maupun di dalam sampel ditambahkan camphor dalam jumlah yang sama banyak. Maka camphor itu adalah internal standar. Untuk apa menggunakan internal standar? Ya, untuk mengurangi kesalahan. Ya, biasanya pada GC ya itu kesalahan penyuntikan, kesalahan preparasi sampel itu cukup berpengaruh di situ. Maka harus diminimalisasi menggunakan internal standar namanya. Anda analisa etanol, ya, alkohol ya, etanol. Kalau Anda analisa etanol perlu internal standar. Biasanya itu isopropanol atau propanol yang dipakai. Seperti itu ya.
Kalau zatnya terlalu sedikit, ya kecil gitu, ya mungkin kita pakai adisi standar. Ya, kok rendah sekali ya peak-nya, maka saya tambahi dengan standar, namanya standar addition. Nah, satu lagi mungkin saya perkenalkan, ada namanya metode normalisasi area. Jadi pada saat Anda praktikum kemarin dengan HPLC, kalau di print, itu di sebelah kanan itu biasanya ditampilkan, ya tergantung settingnya ya, tapi umumnya ditampilkan. Ada di belah kanan itu ada berapa persen masing-masing komponen itu. Jadi kalau saya di dalam kromatogram ini ada berapa? 6 puncak. 6 puncak. Secara kasar, berapa sih konsentrasi yang peak 1, peak 2, peak 3 ini berapa? Maka caranya areanya ini saya jumlah semuanya. Area saya jumlah. Saya ingin tahu yang 3 ini berapa. Yang 3 ini, area yang ketiga ini dibagi totalnya kali 100%. Itulah disebut konsentrasinya. Tapi berdasarkan normalisasi areanya. Gitu. Bagaimana kalau nomor 2? Nomor 2 kan di sini 6488 ya areanya. Yang 6488 dibagi totalnya semua kali 100%. Oh, ketemu 21,8%. Tolong diingat bahwa ini bukan konsentrasi secara kuantitatif ya, bukan sebetulnya. Ya disebut kuantitatif juga, tapi bukan yang seperti kita harapkan pada saat penentuan kuantitatif. Kenapa? Karena ini tergantung jumlah peak-nya. Ya, kalau ini kondisi saya rubah, keluar 7, lain lagi. Ya, keluar 4, besar-besar jadinya. Jadi tergantung pada kondisi. Gitu. Tapi secara kasar itu seperti ini. Ya. Yang kita gunakan apa? Yang pakai external standard sama internal standard itu tadi di penentuan kuantitatif. Ya, seperti ini ya. Kalau external standard ini area dari analit kita versus konsentrasi, seret gini. Tapi kalau pakai internal standard yang ada di sini, itu adalah dibagi dengan internal standard. Oke, jadi ini terakhir terkait dengan aplikasi, saya cuplik dulu aja di farmakope atau USP untuk industri farmasi ya. Jadi kebanyakan kita memang aplikasi HPLC yang saya banyak ceritakan untuk di industri ya. Tapi jangan lupa bahwa HPLC itu bisa digunakan untuk pangan ya, untuk bahan tambahan makanan, minuman apa, lingkungan juga bisa, forensik juga bisa, semua bisa. Prinsipnya sama, tinggal sampelnya berbeda, preparasi sampelnya yang berbeda. Sekarang saya cuplik dari industri farmasi. Ya, ternyata di sini ada model seperti ini ya. Nanti bagaimana cara menghitungnya di sana semua sudah ada. Bagaimana ini terkait dengan ilusinya. Jadi kalau misalnya di dalam sana ada tabel begini, ini namanya ilusi gradien tadi. Kalau nggak ada tabel-tabel begini biasanya isokratik. Tapi di dalam tabel ini ada isokratiknya, ada gradiennya. Coba perhatikan ini. 0 sampai 4. Pada saat 0 menit itu solution A 90, solution B 10 misalnya. Solution A ini ada, kalau solutionnya B. Ya B dalam air, ya, tapi pakai dapar. Nih, jadi B-nya di situ adalah metanol ini. Kemudian yang sampai 4 kok sama di sini. Jadi pada saat 0 sampai 4 menit, komposisi fase geraknya itu sama. Apa artinya? Dari 0 sampai 4 menit ini isokratik. Sekarang coba dari 0 sampai 4,1. Berubah dia drastis. Dari 90 diturunkan, yang ini dinaikkan. Gitu. Disinilah yang termasuk adalah gradien itu. Tapi sebetulnya gradien yang utama itu ada di sini. 41 dari 41 ke 46 ternyata sama lagi. Ya, berarti di sini adalah juga antara 4,1 sampai 6 ini juga isokratik ini, sama ini. Cuma dari 4,0 sampai 4,1 ini yang dia turunkan drastis. Setelah ini bagaimana? Ini masih kurang di HPLC di program ini. Dia disebut lagi. Setelah ini dikembalikan ke awal, pasti dikembalikan ke awal. Awalnya itu apa?
90 sama 10. Gitu. Nah, berapa? Ini tidak disebutkan. Jadi namanya Roux equilibration itu berapa. Ya, seperti itu ya. Jadi ini kalau tadi identifikasi kayak gini, USB. USB kayak gini. Oke ya, ini saya kira tadi sekali lagi ini bisa Anda download ya kalau Anda kepingin lebih dalam lagi tentang instrumentasi, kromatografi, spektrofotometri atau ada di sini. Itu saya kira bagus. Ya. Saya kira itu untuk kuliah hari ini. Ya, mohon maaf ini agak saya percepat sedikit karena sebetulnya saya jam 9 ini harus nguji ya S3 ya. Tapi menurut saya sudah masuk semua.